Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات العبد المؤمن أمر الله تعالى الملائكة أن اكتبوا لعبدي أحسن ما كان يعمل في الصحة والضراء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur dengan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah dan hidayahnya bagi Rasulullah ini kembali bersama-sama secara tauhid dan yang mulia ini. Pertama kita sudah melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan kemudian kita terus menjalankan pengajian malam. Salawat dan salam adalah selalu kita lakukan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabat dan pengikut beliau dari dahulu hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat dan umur sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan kita, baik ibadah amalan dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ibadah kita, amalan kita mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan untuk kita di tempat yang mulia ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pengajian pada pagi hari ini merupakan kembali dalam satu buah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Mawa'idul Ushbuyah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bersabda, jangan kita idza maridul abdul mu'min wal amatul mu'minah ba'athallahu ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikati qabla al-maut. Fayaqulullahu ta'ala ahadahu an yaqula qudwatahu fayaquluha bi'amrillahi ta'ala fayadhhab ila akhir hadis. Jadi Nabi kita bersabda, apabila sakit oleh seorang hamba yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, mengalami sakit wajar. Cuma bagi orang beriman, sakit ini buat iman. Pertama, dengan kita barangkali dengan sakit tersebut Allah hendak mengampuni dosa. Sebab ada dosa yang tidak ada orang yang beri kecuali dengan kesempatan Allah. Atau yang kedua, seandainya orang ini tidak memiliki dosa, sakit juga, garing juga, barangkali kata Nabi kita Allah hendak meninggikan derajat orang tersebut. Nah, itu hikmah dari kita garing. Jadi yang memberikan sakit orang wajar supaya manusia ini ingat hakikat diri dari dalam makhluk yang ketika seseorang ada orang sakit, ini dikhawatirkan bisa sombong dan angkuh. Seperti Fir'aun
Jadi sebenarnya kalau kita perkirakan, kalau kita rasakan, ada sebenarnya tampak di dalam malaikat. Cuma kita ada masalah, ada perhatian. Fayaqulullah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salah satu daripada malaikat yang tampak tersebut ayya'khudha quwwatan, supaya mengambil kekuatan si hamba tersebut. Maka mengambillah malaikat tersebut kekuatan si hamba tersebut dengan perintah Allah, fayaqahu, sehingga si hamba itu menjadi lemah. Sedari masalah berat tahun ya, tidak garing saja. Dan itu diambil oleh Allah Taala. Siapa mengambil malaikat? Hanya sengaja timbul, duduk rumah Allah lagi, dan rumah kalau daya, kalau orang memang tak sabar, anak itu orang segala waktu, nak sabar, kaki dia ada. Ini salah satu tanda bahwa malaikat yang diutus oleh Allah mengambil kekuatan seseorang. Tadinya seseorang berkehendak lama. Itu yang pertama yang diambil dari diri kita seorang beriman ketika kita sakit. Kemudian Allah Taala memerintahkan malaikat yang kedua, ayya'khudha ladzatat ta'am min famihi. Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua ini supaya mengambil rasa lezatnya makanan dari mulutnya, dari lidah. Jadi bila orang baik, saya makan amanah lezatnya rasa lidah kita merasakan makanan itu diambil oleh malaikat sehingga kita merasakan makanan. Jangan sangat terpakai terus. Makanya kita lagi singkat nih, maaf kalau bahaya dari awal aja menikmati dengan nyaman untuk nikmati. Salam kita mau, dengan jangan berlebihan. Karena dia Rasulullah bila orang mampu menikmati dengan nyaman, memakai pakaian yang indah, dan dia mampu. Tapi yang ada orang memakai mobil apa juga dari bahasa itu yang Nabi manusia itu berkata Allah karena akan menggunakan ini perintahkan. Jadi kita pakaian yang baik, pakaian cuma dengan niat syukur kepada Allah. Makanan yang nyaman kita bawa makan dengan niat bersyukur. Jadi kita awal menikmati, cuma ada yang maksudnya ya pikir kepada diri kita itu jadi berubah. Sudah beri, hanya kita yakin cakap-cakap udah beri kali anak-anak sosis kepingin ke situ anak-anak disebut sosis bapak selama ibu itu apa ada sih anak-anak pingin ke situ selama ibu itu kalau lagi siang ada ibu udah beri yang enak. Jadi dia mati aja selagi kita dengan niat kita mensyukuri yang Allah. Maka kita berbahagia bila bergaya ya berkaki ini itu bergaya seperti itu. Dihilangi kalau sakit kalau apa ini kalau apa ini. Nama kami siapa? Hilangi itu nama kami. Dari itu ada sebenarnya. Sangat terpakai. Juga di bawah ini pertama ada hadis bahwa seorang tak Rasul sama berbagi. Dan ini salah satu nikmat yang diambil oleh Allah Taala dari lidah. Amanah yang hilang rasa lezat makanan itu mudah bagi Allah mengambil orang ini. Lalu dari kemudian Allah Ta'ala dan Rasulullah memerintahkan malaikat yang ketiga ayya'khudha nura wajhihi fayakun
Sihat itu berharga ketika kita sudah merasakan sakit. Jadi bila kita sudah gaya kita merasa sihat itu berharga. Nanti kata-kata aku jangan makan ini, jangan makan itu, jaga ini, jaga itu. Itu sudah jadi, kita merasa sehat itu berharga. Nah kemudian waya'muru Rabi'ah yang Nabi kita, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat yang Allah memerintahkan malaikat yang keempat ayya'khudha jami'a junubi, supaya malaikat yang keempat mengambil sekalian dosa si hamba. Ayakunu tahiran 'anil dzunub, sehingga si hamba bersih daripada dosa. Nah ini salah satu keuntungan sakitnya orang beriman kata Rasulullah, dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh malaikat. Masyarakat kita sabar dari ini. Jangan malu-malu. Ada orang dari ini ada sabar. Kalau akhirnya mati dua orang ini. Ini kan mati dua orang ini. Cuma kalau di dalam itu nanti zaman dulu disebutkan bila orang itu bayi sakit ada sabar, sunat dokter, sunat bertambah, enggak ada dokter. Karena setiap Allah Taala menurunkan penyakit tidak ada Allah menurunkan beserta penyakit itu obat. Maka kadang-kadang obat kita ada apa? Kalau kita berusaha sini masih itu. Karena banyak kita dari orang banyak yang merasakan dari bila merasakan kita sunat para masuk. Mau karena orang penyakit pasti ada obatnya, kecuali mati kalau mati lagi buktinya bahwa saya Allah Taala menurunkan penyakit itu ada obat. Kita Nah inilah empat orang malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil beberapa hal yang ada di dalam diri si hamba ketika si hamba itu sakit. Pertama, kekuatan yang diambil oleh Allah. Kemudian kedua, diambil dalam awal wajib cahaya wajib yang ada di dalam sehingga kali kata ucap empat. Nah ketiga akan diambil oleh Allah. Lezat rasa lezat makanan di mulut kita diambil oleh Allah. Cuma apa mengumpulkan kita? Kenapa apa diambil oleh Allah malaikat yang diberikan oleh Allah? Dosa kita diambil semua. Sehingga orang beriman itu bila meninggal, apabila ada sakit, insya Allah bersih dosa. Ini menjadi kita malah mukmin kafaratun lidzunubi kita. Sakitnya orang beriman itu menjadi kifarat bagi dosa yang menghapuskan maksudnya kifarat. Jadi kita bila dia sabar atau bila kita sebenarnya membantu kepada orang. Jadi sebenarnya membantu kepada orang. Kecuali orang lain kita
bisa akan mengambil lagi. Fa'idha arada Allah Ta'ala ayyashfiyah, maka apabila Allah menghendaki bahwasanya Allah menyembuhkan si hamba ini, artinya hamba ini sampai ajal hendak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'murullah Ta'ala al-malak alladhi akhadha quwwatahu bi ayyi yadfa'aha ilayhi. Allah memerintahkan malaikat yang mengambil kekuatannya supaya dikembalikan kepada si hamba tersebut. Orang sampai aja nasihat ujar Allah Ta'ala berikan Allah yang memulai Allah yang sudah sudah yang masih yang sudah Allah kembalikan Allah itu nikmat kadang-kadang tidak sampai ada orang musuh ini. Nah asalnya diambil oleh diberikan sehingga memulai Allah. Wa ya'muru al-malaka alladhi yaqulu ladzatat bi ayyi fa'ala ilayhi. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada malaikat yang mengambil asalan dan makanan di mulutnya, di lidahnya, supaya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makanan di lidah, sehingga memulai berkata segala makanan. Disuruh untuk 3 biji habis. Nah, segala sesuatu mesti biji. Jadi rasa lezat makanan kembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat luar biasa. Kita merasakan nyaman masih bermakan. Padahal lidah ini seperti makan ini lain rasanya, makan itu lain rasanya. Biar akan siap memberi rasa lezat luar biasa. Padahal lidah ini seperti itu.
tiga macam ini kemuliaan Allah. Cuma wala ya'murullahu ta'ala al-malak alladhi aqala dhunuba ayat fa'ila. Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada malaikat yang mengambil dosa si hamba ini supaya kembali ada di surga. Sehingga malaikat ini berkata, "Fayaqulu Allah Ta'ala," malaikat ini tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu, dia berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, kunna arba'at amlakin." Kami ini amal orang malaikat. Di Amerika, di dalam perintah Allah, fa'amartahum ay yusallimu ma akhadhu minhu falima lam ta'mur bi an adfa ilayhim ma akhadhu minhu. Engkau memerintahkan kepada tiga orang malaikat supaya mengembalikan apa yang mereka ambil daripada hamba tersebut. Karena mereka satu rumah disuruh memberikan ambil protes malaikat ini. Yang lain diberikan. Karena Pak ambil apa diberikan memberikan. Jadi kemudian Allah berfirman, Allah Jalla Jalaluhu, Allah berfirman, la yuhsinu min karami ay an amura an arudda dunubahu ba'da nafsuhu fil iman. Ujar Allah Ta'ala, tidak pantas dengan kemuliaan, tidak pantas dengan kemuliaan, bahwasanya aku mengembalikan dosa si hamba itu sesudah dia aku sakitkan dan dia merasa uyuh menahan sakit. Ya Allah Ta'ala berberikan apa memang diberi sudah sehingga mengembalikan dosa. Ada pantas dari orang itu. Karena makanya dosa mereka dikembalikan. Jadi orang masih gaya dosa, ada dosa. Kecuali dia bukan dosa biasa. Setelah sehat, paling ada diri kita daripada berbuat apa menjadi dosa. Karena kita kata bahasanya dengan kita sehat. Ini berhasil sama lain perempuan melahirkan mati dalam melahirkan dan mati. Maka ujian kita perempuan tersebut seperti bayi yang berbeda ada dosa. Hanya perempuan mati pada meninggal sudah melahirkan selama masih dalam masa nifasnya meninggal itu ujian Rasulullah ditulis ulang syahid akhirat. Syahid akhirat itu maksudnya orang pada dia masalahnya meninggal masih dalam masa nifas. Kalau sudah habis masa nifas telah masuk. Nah demikian pula orang yang sakit kemudian dia sehat, Allah tidak memerintahkan kepada malaikat yang mengambil dosanya untuk dikembalikan. Karena ujian Allah Ta'ala ada pantas dengan kemuliaan. Dia sebagai apa hari tiga ini sudah sehat digunakan dosa ada pantasnya Allah. Nah bayaqul malaikatnya berkata, ya Rabbi, ayu syai'in asna'u bihi. Wahai Tuhanku, segenap apa panggilan? Tapi dosanya kalau memberikan segenap apa dosa? Bayaqulu lahu Rabbuhu, maka Allah pun berfirman kepada malaikat tersebut, idhab fatrahha fil bahr. Pergilah engkau wahai malaikat, ujar Allah Ta'ala, lontarkanlah dosa tersebut ke lautan. Baik begitu Allah. Fayazhabul malak fayatrahuha fil bahr. Maka pergilah malaikat tersebut dan dia melontarkan dosa hamba yang beriman yang sakit tadi ke tengah lautan. Jadi dibuang. Jadi merasa riwayat Allah menciptakan daripada dosa tersebut satu makhluk di tanah lautan. Kalau tidak mengatakan tim besar dia buaya. Buaya harus buaya ini. Itu ada satu riwayat mengatakan bahwasanya tidak ada satu dosa-dosa orang beriman di baik kalau menjadi makhluk yang berarti besar buaya dari dosa
salah satu daripada keistimewaan sakitnya orang beriman itu Allah menghapuskan dosa dan dosa. Ini kita bukan dilarang, baik berobat silakan kita berobat. Cuma kalau orang beriman baik dia nanti awalnya tinggi dan dia ada mengandung kepada manusia orang kaya ini dia harus berobat berobat. Ini kalau orang baik dia berobat iman baik tentunya ada mengandung kepada siapa dan ada memperlihatkan sakitnya kepada manusia. Nah orang baik yang kita lebih Allah berobat. Dan insya Allah bila dia mati baik orang baik langsung masuk surga dengan besar. Ada sebatan-sebatan orang kalau dan bila dari orang-orang pemecah kita tadikan ini gitu orang itu ya bagi dulu tambah kali salah dulu kayaknya sesudahnya hampir orang dalam medis ada orang dia lain pun sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi dalam sebuah hadis, "Ruma yaumin wa lailatin kafaratu sanatin." Nah, ini Rasulullah. Orang itu anak demam kayak seharian sama panas dingin. Anak demam panas. Dan
Misal seminggu panas, berapa tahun? Masyarakat ini yang dulu dari macam-macam. Ini bisa ini, anak bisa ini. Gara-gara sakit. Kadang-kadang penyakit kan, apalagi tertinggi penyakit dulu, apa sama itu. Jadi ketika Utsman bin Affan datang mengilangi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengilangi sendiri. Jadi ketika Utsman bin Affan datang mengilangi Abdullah bin Mas'ud, jadi Utsman bin Affan, wahai Abdullah, kenapa engkau rasa, engkau keluhkan kenapa dia Utsman bin Affan? Ujar Abdullah bin Mas'ud, Zunubi miskin, dosaku miskin menurut sahabat Nabi. Ada mikir penyakit ya, aku di sini khawatir dosa ini banyak terus. Mbak virus mungkin apa hendak menapati kan kayak itu, bukan hendak apa yang itu sebutin aja al-maghfirah, ampunan Allah yang berhenti. Ayat apa virus mungkin apa panggilan tapi betul ya dosa di situ. Karena Allah memberikan penyakit ini, Dia Maha tahu apa yang harus dilakukan. Karena orang yang salah di kondisi, yang dokter dia sudah dia memberikan penyakit dia lebih tahu apa yang dilakukan. Ada apa yang dilakukan? Maka Allah membinakan kita datang beri duit yang sekarang beri duit. Terus membinakan kita bisa sedikit beri duit sekarang. Maka orang harus keren. Enggak tahu apa. Ini sebenarnya aku langsung bingung ya. Di sini banyak berbagi sahabat, berbagi sahabat, cuma sahabat banyak ada aku beri nah yang kita. Tapi dari orang minta, itu tidak pasang betul. Karena yang wajibnya lah dibelilah, ya kan? Kan tanpa ada dulu ada seorang mustahil zakat ada tanpa ada beli dari nah itu salah satu dari pendapat tawakalnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau menimpa penyakit sedang sakit, kan sakit itu membawa pada mati sendiri. Sedang dapat obat sendiri. Di sini nama sampai khawatirkan dosa aja. Dan di sini buah mereka sebutin aja ampunan Allah Taala disebutkan. Ya orang garing juga sudah membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Jadi bila orang sakit membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, seandainya dia meninggal dengan kita, orang bahagia seperti orang itu. Atau bila ada orang membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, membaca tasbih Nabi Yunus 40 kali, bila orang sakit dan dia ada surah ini untuk Allah. Terus seandainya dia meninggal, dia harus ada dia seperti dalam itu. Namun kita mampu membaca itu. Kadang-kadang apa yang disuruh bacaan sakit, orang bacaan mau sakitnya. Kalau sampai disuruh kita tasbih 5, disuruh kita bangkang kita menolak ada orang kayak itu bagus kayak ini tolong saya sini ini macam dalam muslim. Nah, jadi bilangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi perhatian bagi kita bagi orang-orang beriman ketika kita sakit perlu kita menyadari Allah mengirim kepada kita mereka itu mengambil beberapa hal dari diri. Cuma satu atau dua bagi kita diambil, artikan dosa atau yang diambil dari diri. Dan ketika kita sihat, dosa atau digunakan orang dunia. Jadi kita segera jaga diri kita jangan sampai berbuat dosa. Jadi seandainya jatuh kepada dosa, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala. Beristighfar. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita senantiasa bersama-sama memperoleh Allah dan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara oleh Allah dari penyakit-penyakit yang membuat kita ada sabar, dan mudah-mudahan juga ibadah kita sakit dosa-dosa kita diampuni dan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu yang banyak dan Allah